Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa menghalangi, namanya la mani'a. Lima a'taita, bagi apa yang engkau berikan. Jika Allah ingin memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu halangin lewat jalan ini, Allah akan kasih jalan lain. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi manusia itu ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya. Kamu merasa berat ketika ada orang mau dikasih, entah dikasih ilmu, entah dikasih harta, atau dikasih sesuatu. Kamu coba halang-halangi. Halangi lewat sini, ternyata lewat sana dia datang. Itu memang Allah yang memberikan dan tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau kita memahami yang ini, mengimani yang ini, aman. Ya. Kalau ada orang menghalang-halangi kamu mau dapat sesuatu, tapi kalau Allah mau, gak bisa. Jangan nanti begitu kita ternyata memang gak dapat, terus kita cari kambing hitamnya. Siapa ini punya penyebab sehingga saya gak dapat? Padahal kemarin sudah ada catatan BLT saya. Tahu-tahu sekarang gak ada. Ini siapa yang punya pekerjaan? Kalau memang Allah ingin memberi, nggak bisa dihalangi. Lalu kenapa dia nggak jadi dapat? Karena memang Allah tidak mau memberi. Kalimat berikutnya, wala mu'tiyah, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima mana'ta, bagi apa yang engkau cegah. Jika Allah ingin mencegah sesuatu, manusia manapun tidak bisa akan berusaha untuk memberi. Ya. Kalau memang kita dapat, ya memang Allah yang memberi. Kalau memang kita tidak dapat, itu memang Allah tidak memberi. Manusia nggak bisa, nggak bisa. Yakinlah, maka insya Allah kehidupan kita tenang. Seandainya nanti kamu menjadi businessman, businesswoman, kamu berusaha, terus kamu dapat untung, itu memang Allah memberikan. Untung banyak, untung sedikit, rugi, itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita salah-salahkan orang, gara-gara kamu ini, gara-gara ini, gara-gara itu. Jadi jika Allah ingin memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah ingin menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u, tidak bisa memberi manfaat. Wala yanfa'u zal jadd. Zaljad itu artinya orang yang memiliki kesungguh-sungguhan untuk berbuat sesuatu, merasa mampu untuk memberikan sesuatu, pada dasarnya bisa memberi manfaat. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Bagaimanapun kita berusaha sesungguh-sungguh mungkin, kita berusaha untuk bisa memberi manfaat, gak bisa. Untuk memberi mudarat juga gak bisa. Karena manfaat dan mudarat itu bisa dilakukan dan diberikan oleh Allah. Sekali lagi, kalau ini kita imani, tenang dalam kehidupan. Ada orang berencana begini, berencana begitu, itu manusia. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan mudarat, itu memang dari Allah. Kan manusia itu jadi penyebabnya. Nah, lain lagi itu. Untuk terjadinya sesuatu, apakah itu manfaat atau mudarat, Allah akan memberikan sebab. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu memiliki sebab. Karena sebab itu akan menghasilkan akibat. Secara akal manusia, manusia hanya akan bisa mengerti jika ada sebab dan akibat. Sebabnya bebas. Misalnya sekarang kamu punya uang 1 juta. Allah mau mengambilnya dari tanganmu. Yang 1 juta itu. Caranya boleh bebas. Kembok mek kepeng mek lekap mek jokoko lalu mek aparen mandi wa buka mek kembok ame de me ingat. Teri kepeng 1 juta.
Ulik wah pasang tangkong masih parang kereng kembokang ulik datang podok kepengku. Denara itu telang. Tulak ndak ada, hilang. Itu cara Allah mengambilnya. Saya gimana salah kembokang. Nggak bisa. Kadang-kadang orang itu ditipu sama orang. Itu caranya diambil. Sehingga kepemamai. Pira nih 1 juta. 1 juta. Cuma aku ganti 5 juta. Terus iming. Betul. Kamu kasih minyak. Pira? 2 jelo. 2 jelo di darat datang. Ambil ke 2 juta. Cuma karin sejelo. Karin sejelo. La ilaha illallah. Dia mau datang bos. Dia mau beli tiket. Buat tiket pesawat. Saya gagah dah kan. Seminggu telang, 2 minggu telang. Telang cerita. Pindahlah uangmu 1 juta itu. Penyebabnya adalah orang lain yang menipu. Itu hanya penyebab. Ada orang juga. Kepeng 1 juta. Betak tolong. Pahit nelaun si dengan. Tolong dia ni. Wah rawan. Tolong dia ni rawan. Akhirnya kelem-kelem. Talat kepeng. Pondan telang. Rada pondan arak bekas-bekas. Besok paginya dia yang bingung. Betak ku talat terbilai kepengku. Lah beda ya. Nundi nara astagfirullah beda. Akhirnya tidak ketemu sampai mati. Banyak yang begitu. Zaman dulu banyak. Orang-orang dulu kan tidak ke bank. Dia punya uang celengannya di rumah, tereng-tereng selapunya di pencelengan mulai bahas zaman lain. Jadi kadang-kadang karena dia takut uangnya banyak itu diambil sama anaknya, diambil sama itu, diambil sama ini, dia tanam di bawah tanah. Terus dengan tahu, ya udah tahu biasa. Tiba-tiba datanglah ajal itu menjemput dia meninggal. Belum sempat dia cerita ada uang yang dia tanam dalam tanah. Akhirnya terkubur. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa jika Allah ingin memberi manfaat pasti akan ada. Bagaimanapun orang berusaha memberi manfaat tidak akan bisa memberi manfaat. Sebaliknya juga begitu mudarat. Nah, apapun penyebabnya terjadi manfaat atau mudarat, itu adalah jalan. Jalan namanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh terlalu. Misalnya ada orang datang bawa sumbangan, itu hanya jalan. Kita mesti berterima kasih, tapi jangan berlebih-lebihan juga. Ada orang yang kayak tadi menipu, hilang, bawa uang kita. Boleh kita itu memberi nasihat, memberi peringatan, menagih dan lain sebagainya, tapi jangan keterlaluan. Kalau dengan segubuk, buk dia, padahal kepeng 1 juta, bonyok kotak dengan isinya. Kita mau rumah sakit, yang kepeng dimulai 1 juta. Subhanallah. Terus tidak ada yang merasa bersalah. Kumbe dari, ya sini pu kepeng ustad 1 juta, buk jagor. Datang malik tendang, datang malik jagur. Subhanallah. Jadi semua itu berdosa orang. Karena terlaluan, berlebih-lebihan.